Nggak usah, males amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 8. Di masa pandemi ini tentunya kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat belajar yang harus kalian patuhi. Kemudian di pandemi ini jangan lupa kalian tetap semangat menerima pelajaran daring di rumah meski lewat online. Karena ini merupakan tugas kalian di rumah untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru melalui daring untuk kepentingan nilai kalian sendiri. Baiklah, dalam materi ini Ibu akan membahas masih tentang menggambar model di kelas 8. Apa itu menggambar model? Mungkin kalian sudah sedikit banyak tahu pengertian menggambar model. Yang pertemuan pertama sekali sudah Ibu sampaikan. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa atau seorang seni. Pada menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Dalam menggambar model ini, kalian bisa lihat di contohnya, ada 4 yang Ibu berikan contohnya di layar kalian. Itu yang pertama ada seni lukis ya, yang kedua juga seni lukis. Semua itu seni lukis. Ini merupakan contoh dari model yang akan kita gambar. Ingat ya, menggambar model itu sasaran, contoh yang akan kita gambar. Kemudian A, konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya. Jadi mungkin pada pertemuan sebelumnya waktu itu pernah Ibu jelaskan sasaran ya, yang penting modelnya itu sasaran yang diutamakan. Objek gambar alam benda memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Bentuk-bentuk tersebut antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model atau alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengkerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Nah, seperti contoh pada gambar di layar, alat dan bahan yang digunakan adalah pensil karkol atau arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Jadi di contoh di layar kalian ini, nah ini ada
lingkaran, ada kubus, dan letak bayang. Ini namanya letak bayang. Nih, ya. Bayang dilihat dari sisi mana kita menggambarnya. Satu, prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan yang baik pada objek yang digambar. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Penjelasan tentang prinsip menggambar dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Komposisi. Komposisi yaitu merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, itu merupakan komposisi. Nih, contoh dari komposisi ya. Komposisi itu ada komposisi simetris, asimetris, sentral, dan komposisi segitiga. Kalau simetris itu keseimbangan antara sisi A dan sisi B. Sedangkan asimetris ketidakseimbangan. Nah, kalau sentral fokus pada titik tengah. Sedangkan komposisi segitiga dia memiliki keseimbangan seperti segitiga sendiri. Kemudian B, proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang ideal harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, lihat contoh pada gambar. Ini proporsi, letak. Nih, perbandingan ideal antara gambar 1, 2, dan 3 ini. Lihat ada botol, gelas, dan buah apel. Letak antara perbandingannya harmonis, seimbang. Nah, ini antara tekok 1 dan tekok 2, kemudian cangkir ya, dan sendok. Jadi dia memiliki proporsi, perbandingan yang ideal ya. Kemudian yang ketiga atau C, keseimbangan. Nah, keseimbangan itu sendiri merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang menggambar. Nah, lihat pada contoh gambar ini. Ini namanya keseimbangan antara gambar sisi kiri dan gambar sisi kanan memiliki keseimbangan ya. Misalnya kalian bisa lihat apa yang ada di rumah kalian. Misalnya letak lemari atau kulkas, keseimbangannya sisi kiri kanannya apa. Nah, seperti itu juga pada contoh kepada gambar ini. Kemudian yang D, kesatuan. Kesatuan merupakan keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi kesatuan tadi ya, keseluruhan. Nah, jadi dalam menggambar ada apa saja tadi? Dalam menggambar model memiliki komposisi, proporsi, kemudian proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, jadi ada 4 ya. Komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Itu salah satu bentuk dari menggambar model. Kemudian menggambar model tadi ada simetris, asimetris, dan sentral. Serta
segitiga. Nah, mungkin ya, menggambar model kalian kemarin sudah melihat, sudah kalian praktekkan contoh-contoh yang ada di benda-benda yang ada di rumah kalian sebagai modelnya. Bisa dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di luar rumah kalian atau alat benda lainnya. Nah, mungkin kalian sudah mengerjakan bagaimana proses menggambar model. Jadi, harus diperhatikan tadi proporsi, komposisi, kesatuan, dan keseimbangan ya. Nah, keempat itu harus melengkapi dalam menggambar model. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini Ibu hanya menyampaikan materi saja, tidak ada tugas untuk kalian. Yang jelas supaya kalian mengerti dari pembahasan kita tentang materi kita pada menggambar model kali ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.